Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu mustalahul hadis dengan membaca buku Nuzhatun Nazar fi Tawdihi Nukhbah Al-Fikr karya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan atau baca dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang makna dari ucapan seorang imam tentang makna dari hadis hasan sahih, yang nampaknya ini adalah bertentangan, namun telah dikompromikan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya makna dari hadis hasan sahih apabila dia hadis fard, maka maknanya adalah bahwasanya dia hasan di sekelompok ahli hadis dan sahih di sekelompok ahli hadis yang lainnya. Dan kalau dia merupakan hadis yang bukan fard atau banyak jalur-jalurnya, maka beliau mengkompromikan ucapan hadis hasan sahih, maknanya adalah hasan dari satu jalur dan sahih dari jalur yang lain, sahih dari jalur yang lain. Kemudian juga telah kita ambil di pertemuan sebelumnya makna hadis hasan di sisi Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang ziyadatu ats-thiqat. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'anallahu bi'ulumikum fid darain. Thumma qala al-imam al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa ziyadatu rawihima ay as-sahih wal hasan maqbulatun ma lam taqa munafiyatan li riwayati man huwa awsaqu mimma lam yadhkur tilka ziyadah. Dan tambahan rawi pada keduanya, yaitu sahih dan hasan, itu diterima selama tidak ada kontradiksi dengan riwayat siapa yang lebih thiqah darinya yang tidak menyebutkan tambahan tersebut. Nah, itu syaratnya. Syaratnya apabila ada ziyadah dari rawi yang perawi hadis sahih atau perawi hadis hasan, apabila terdapat ziyadah dalam riwayatnya, maka hal tersebut diterima, tapi dengan syarat malam taqwa munafiatan, apabila tidak ada kontradiksi atau pertentangan atau mukhalafah dan dengan rawi yang lebih kuat darinya. Kalau ada mukhalafat dengan rawi yang kuat darinya, lebih kuat darinya, apa namanya? Syad. Ini namanya syad. Maka kalau tidak ada kontradiksi, tidak ada mukhalafah dari rawi yang lebih kuat darinya, maka dia tambahan tersebut diterima. Jadi dari sini nampak ya bedanya antara ziyadatus thiqat dengan syad. Terus. Thumma qala rahimahullah li'anna ziyadah imma an takuna la tunafi bainaha wa baina riwayati man lam yadhkurha. فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. Karena tambahan itu, apakah dia itu terdapat padanya, apakah dia itu tidak ada pertentangan antara riwayatnya dan antara riwayat siapa yang tidak menyebutkan tambahan tersebut, maka ini diterima secara mutlak. Nah, ini keadaan tambahan dalam sebuah riwayat. Keadaan yang pertama adalah baik itu apakah tambahan tersebut tidak ada pertentangan dengan riwayat yang lain, tidak ada pertentangan dengan riwayat yang lain yang tidak menyebutkan tambahan itu, maka kata beliau rahimahullah, ini tuqbal mutlaq, ini diterima secara mutlak karena memang pada asalnya tidak ada pertentangan, Terus karena dia berada pada hukum hadis yang bersendiri dengannya seorang rawi yang thiqah dan tidak meriwayatkan dari syekhnya selainnya. Wa imma an takuna munafiyatan bihaitsu yalzamu min qabuliha raddu riwayatil ukhra
فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. Yang kedua, tambahan tersebut terdapat padanya pertentangan. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua dari adanya tambahan dalam riwayat, bahwa kalau yang pertama tadi tambahan tersebut tidak ada pertentangan dengan riwayat lain. Namun keadaan yang kedua ini tambahannya ada pertentangan dengan riwayat yang lain yang mengharuskan Dari sisi tatkala diterima mengharuskan ditolak riwayat yang lain. Iya, ini keadaan yang kedua, bahwasanya kalau ada pertentangan, tambahan tersebut ada pertentangan dengan riwayat yang lain, maka hal tersebut mengharuskan salah satunya diterima dan salah satunya ditolak. Salah satunya diterima dan salah satunya ditolak. Terus Maka ini yang terjadi padanya tarjih antara riwayatnya dan antara riwayat yang bertentangan dengannya. Maka diterima yang rajih dan ditolak yang marjuh. nah, kalau terjadi mukhalafah munafiyah, maka yang dilakukan adalah tarjih. Yang dilakukan adalah tarjih antara riwayat yang ada tambahan tersebut dengan riwayat yang bertentangan dengannya. Maka yang rajihnya itu yang diterima, dengan yang marjuh yang tidak kuat, maka itu yang tertolak. ثم قال رحمه الله واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. Dan telah terkenal dari sekelompok dari ulama ucapan akan diterimanya tambahan secara mutlak tanpa adanya ini pendapat dari sekelompok ulama yang lain, bahwasanya ziyadatus thiqah mutlak diterima tanpa ada tafsil, tanpa dilihat apakah tambahan tersebut menyelisihi riwayat yang lain ataukah tambahan tersebut tidak menyelisihi riwayat yang lain. Intinya ziyadah as-thiqah itu diterima secara mutlak. Ini pendapat yang lain. Adapun yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di atas, bahwasanya ditafsil. Kalau tambahan tersebut tidak menyelisihi, maka diterima secara mutlak. Kalau tambahan tersebut menyelisihi, maka dilakukan tarjih. Terus tanpa adanya rincian. Dan hal tersebut tidak mungkin dari metode ahli hadis. Yaitu tidak sejalan dengan metode yang dilakukan oleh para ahli hadis, bahwasanya ziyadatus thiqah itu tidak langsung diterima secara mutlak, tidak lain harus ditafsil. Yang mereka mempersyaratkan pada kesahihan sebuah hadis bahwasanya hadis tersebut tidak syadz. Ya kan, kalau kalau ziyadatus thiqah langsung diterima secara mutlak, nanti masalahnya kalau ada yang dia selisihi lebih thiqah darinya, syadz dong. Sementara syarat hadis sahih adalah ada musyudzud, tidak ada syadz. Maka ini bertentangan. Maka benarlah, baguslah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam tafsir beliau, dan tidak diterima secara mutlak ziyadatu ats-thiqah. Karena kalau diterima secara mutlak bersamaan dengan ketika telah diteliti ada penyelisihan terhadap rawi yang lebih thiqah lagi darinya, maka hadisnya syadz. Tidak bisa dijadikan sahih, karena salah satu syarat sahih adalah ada musyudzud. Kemudian para ahli hadis menafsirkan syadz itu dengan penyelisihan seorang rawi yang thiqah terhadap siapa yang lebih thiqah darinya. Jadi sampai sini apa perbedaan antara ziyadatus thiqah dengan syadz? Dari hal? Iya, kalau dari sini sampai sini berarti bisa kita pahami kalau syadz adalah yang sudah dimaklumi, adanya penyelisihan terhadap rawi yang lebih thiqah darinya. Adapun ziyadatus thiqah berarti itu sudah bertentangan berarti, ataupun umum ya, bertentangan ataupun tidak bertentangan. Adapun ziyadatus thiqah ini dirinci lagi, yang diterima adalah yang tidak ada pertentangan darinya, Kalaupun ada pertentangan, maka dia ditarjih. Terus ثم قال رحمه الله تعالى والعجب ممن أغفل ذلك منهم
مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. Dan menakjubkan terhadap siapa yang lengah hal tersebut dari mereka. Iya, sangat menakjubkan kata beliau yang orang-orang yang melengah atau lalai dari hal tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya ziyadatus thiqah mutlak langsung diterima. Kan tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu karena kalau ziyadatus thiqah menyelisihi yang lainnya maka syadz, tidak bisa diterima. So, hadisnya tidak atau menyelisihi dari syarat hadis sahih. Terus bersamaan dengan pengetahuan mereka akan syarat tidak adanya syadz pada definisi hadis yang sahih. Demikian pula hadis hasan. Demikian pula hadis hasan. Bahwasanya salah di antara syarat hadis hasan, hadis dikatakan hasan adalah ada musyudzud juga. Tetap ada musyudzud. Perbedaan antara sahih dengan hasan hanya pada dawit rawinya. Khafifud dabat maka dia adalah perawi yang hasan. Kalau tamud dabat maka dia adalah perawi yang sahih. Adapun harus tidak ada syudzud dalam riwayat tersebut itu tetap menjadi syarat. Tetap menjadi syarat hadis tersebut sahih atau hasan. Maka kata beliau sungguh menakjubkan orang yang lalai dari hal ini. Maka dalam pembahasan tentang ziyadatus thiqah yang pentingnya adalah kita perhatikan sebagaimana rincian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di sini bahwasanya apabila ziyadatus thiqah tersebut tidak ada pertentangan antara riwayatnya yang ada tambahan dengan riwayat selainnya yang tidak ada tambahan, maka dia diterima secara mutlak. Adapun kalau terdapat tambahan, perhatikan lagi, tidak langsung ditolak. Tidak langsung ditolak, tidak langsung dikatakan syadz. Dilihat lagi, mana yang lebih roji antara yang ada tambahan dengan yang tidak ada tambahan tersebut. Kalau yang yang ada tambahan itu lebih roji, maka dia yang diterima. Maka dia yang diterima. Intinya ketika terjadi penyelisihan antara ziyadatus thiqah dengan riwayat yang lain, perhatikannya ziyadatus thiqah bukan ziyadatul dhaif ya. Ziyadatul thiqah. Maka apabila didapati adanya hal yang menguatkan dari ziyadatus thiqah tersebut, dia yang diterima. Kemudian selainnya dialah yang ditolak. Jadi butuh dirinci tentang pembahasan dalam ziyadatus thiqah. Terus ثم قال رحمه الله والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. Dan penukilan dari a'immatul hadis yang terdahulu seperti Abdurrahman bin Mahdi, Yahya Al-Qattan, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Al-Bukhari dan Abu Zur'ah, Abu Hatim, An-Nasai dan Ad-Darqutni dan selain mereka. Ya, ini para imam ahli hadis. Inilah yang berjalan di lisan-lisan para ulama yang berkecimpung, yang bergulat dalam ilmu hadis. Mereka inilah para imam ahli hadis dan selain dari mereka. Anggapan tarjih terhadap apa yang berkaitan dengan tambahan dan selainnya. Dan ya, maksudnya mereka ini para imam ini yang disebutkan Abdurrahman bin Mahdi, Yahya Al-Qattan, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, guru Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah, Abu Hatim, An-Nasai dan Darqutni dan selain dari mereka, mereka mengatakan ziyadatus thiqah itu wajib ditarjih apabila terdapat penyelisihan, Terus dan tidak diketahui seorang pun dari mereka ada yang menerima tambahan secara mutlak. Iya, butuh tarjih, butuh dilihat kembali, butuh diteliti kembali. Wa a'jabu min dzalika itlaqu katsirin min asy-Syafi'iyyah al-qaul bi qabuli ziyadati thiqah. Ma'an nass asy-Syafi'i yadullu ala ghairi dzalik. فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان ذلك دليل على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه انتهى كلامه. Dan hal yang paling menakjubkan dari hal tersebut adalah pengitlakan kebanyakan dari Asy-Syafi'iyah
Ucapan akan diterimanya Syafi'i tambahan diterimanya tambahan dari rawi yang siqah. secara mutlak. Secara mutlak. Terus Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah menyebutkan apa yang menunjukkan atas selain dari hal tersebut. bahwasanya ziyadatus siqah tidak diterima secara mutlak, butuh dirinci, butuh ditarjih. Maka beliau rahimahullah mengatakan di tengah pembahasan yang teranggap dengannya keadaan seorang rawi pada dobetnya, apa yang beliau ucapkan yaitu hal tersebut terjadi jika seorang rawi bersyarikat dengan salah seorang dari huffaz yang tidak menyelisihinya. Maka jika dia menyelisihinya dan didapati hadisnya itu lebih rendah, maka hal tersebut adalah dalil akan sahihnya tempat keluar hadisnya. Dan kapan dia menyelisihi menyelisihi apa yang saya sebutkan, maka hal tersebut membahayakan hadisnya. Ya, sama dengan rincian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar sebelumnya. Sama dengan rincian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar sebelumnya. Bahwasanya ucapan Imam Syafi'i ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya tidak serta-merta atau ziyadatus siqah tidak langsung diterima secara mutlak, tidak langsung diterima secara mutlak. Tiada lain dia butuh rincian-rincian. Terus ثم قال رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحفاظ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه وجعل من عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. Dan keharusannya bahwasanya jika dia itu menyelisihi dan didapati hadisnya itu lebih tinggi, maka hal tersebut itu bisa mencacati pada hadisnya. lebih banyak tambahan dan keharusan dari apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya apabila seorang siqah menyelisihi riwayat atau ada tambahan dalam riwayatnya, kemudian didapati dalam hadisnya tersebut atau riwayatnya tersebut azyad, banyak lebih tambahan, maka hal tersebut lebih akan membahayakan hadisnya. Itu apabila khalafa, dia menyelisihi. Terus Maka menunjukkan bahwasanya tambahan adil di sisinya itu tidak mengharuskan diterima secara mutlak. itu intinya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, menunjukkan bahwasanya ziyadatul adl atau ziyadatus siqah itu di sisi Imam Syafi'i tidak mengharuskan hal tersebut diterima secara mutlak, tidak diterima secara mutlak. Maka sangat menyejukkan apabila sebagian orang-orang Syafi'iyah itu langsung menerima ziyadatus siqah secara mutlak, padahal Imam Syafi'i sendiri mengisyaratkan bahwasanya ziyadatus siqah tidak diterima langsung secara mutlak. Dan tiada lain hal tersebut itu diterima dari seorang yang hafidh, karena beliau menganggap bahwasanya hadis yang menyelisihi ini tuh lebih rendah, lebih kurang daripada hadis siapa yang menyelisihinya dari para hafidh. Dan beliau menjadikan kekurangan pada rawi ini pada sebuah hadis adalah dalil akan sahihnya, karena dia menunjukkan atas sesuatu yang lebih pantas. Dan Li'annahu yadullu ala tahrihi, kehati-hatian, bentuk kehati-hatiannya. karena hal tersebut menunjukkan atas kehati-hatian, dan beliau menjadikan apa yang selain dari hal tersebut itu membahayakan hadisnya, maka masuk padanya itu tambahan, walaupun di sisinya itu diterima secara mutlak, akan tetapi tidak membahayakan hadis pemiliknya. Jadi apabila ada seorang fiqh meriwayatkan kurang dari apa yang diriwayatkan oleh hufat, maka ini menunjukkan akan kehati-hatiannya. Jadi dia riwayatkan kurang dari apa yang diriwayatkan oleh para hufat, bukan lebih. Kalau lebih ya berarti bermudah-mudahan. Kalau kurang berarti itu menunjukkan kehati-hatiannya, menunjukkan kehati-hatiannya. Maka
wa ja'ala ma ada dzalika mudhiqan bihadithi, dan menjadikan apa yang selain daripada itu berarti lebih, bukan kurang lagi, apabila riwayatnya lebih dari apa yang diriwayatkan oleh para hufaz, maka ini dia membahayakan hadisnya, maka masuklah dia az-ziyadah, masuklah dalam pembahasan az-ziyadah. Kalau kurang, ya itu tidak mengapa, itu menunjukkan akan sahihnya hadisnya apabila dia berbeda dari apa yang diriwayatkan oleh para hufaz. Intinya di sini dalam paragraf ini adalah bahwa beliau rahimahullah ingin menyanggah dari apa yang disangka oleh para sebagian besar dari Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya ziyadatus thiqah diterima secara mutlak, sementara apa yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i di sebagian tahqiq dikatakan ucapan ini ada dalam risalah. Ucapan beliau ini disebutkan dalam risalah, bahwa menunjukkan tidak mengharuskan ziyadatus thiqah itu diterima secara mutlak, tidak mengharuskan ziyadatus thiqah diterima secara mutlak. Berarti kembali lagi pembahasan di sebelumnya, apa yang disebutkan atau yang dirincikan oleh siapa namanya, Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam pembahasan ziyadatu ats-thiqah. Terus ثم قال رحمه الله تعالى فإن خولف بأرجح من لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. Maka jika diselisihi oleh yang lebih rajih darinya karena tambahan dhabat atau banyaknya jalur atau selain dari hal tersebut dari sisi tarjih, maka yang rajih dikatakan padanya mahfud dan lawannya yaitu marjuh dikatakan untuknya syadz. jelasin. Terus Misalu dzalik ma rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq Ibnu Uyainah an Umar bin Dinar an Ausajah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan tuwfiya ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warithan illa maulan huwa a'taqah al hadits wa taba' Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Jurayj wa ghairuh wa khalafahum Hammad bin Zaid farwahu an Amr bin Dinar an Ausajah walam yadhkur Ibnu Abbas. Qala Abu Hatim al-mahfudhu hadithu Ibnu Uyainah. Hadithu Ibnu Uyainah. Intaha. Fahammad Ibn Zaid min ahli al-adalah wad-dhabt wa ma'a dhalik rajjaha Abu Hatim riwayat man hum aksaru adadan minhu. Contoh hal tersebut apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalur Ibnu Uyainah. Dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang lelaki wafat pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkan seorang ahli waris kecuali budak yang dia bebaskan, al-hadis. Dan menguatkan hal tersebut yaitu dan menguatkan jalur Ibnu Uyainah atas bersambungnya yaitu Ibnu Jurayj dan selainnya. Dan Hammad bin Zaid menyelisihi mereka. Maka dia meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ausajah dan tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Berkata Abu Hatim, yang rajih adalah hadisnya Ibnu Uyainah. mahfud. Yang mahfud adalah hadisnya Ibnu Uyainah. Intaha. Maka Hammad bin Zaid dari ahli adalah dan dhabat. Dan bersamaan dengan hal tersebut, Abu Hatim rahimahullah merojihkan riwayatnya siapa yang lebih banyak jalurnya darinya. Nah, ini contoh pembahasan tentang hadis mahfud dengan hadis syadz. Ini istilah apabila terdapat hadis yang menyelisihi. Kata beliau contoh dari hadis mahfud dengan hadis syadz adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan serta Ibnu Majah dari jalur Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ausajah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang lelaki meninggal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak meninggalkan seorang pun ahli waris kecuali seorang maula yang dia telah dibebaskan oleh jadi yang meninggal ini adalah mantan budak. Yang meninggal ini adalah mantan budak. Dia dibebaskan. Membebaskan budak tersebut kan memiliki hak waris. Dia memiliki hak ahli waris. Ini yang diinginkan dalam hadis ini. Al-hadis. Kemudian
Ibnu Juraij dan selain dari Ibnu Juraij itu mengikuti Ibnu Uyainah ala waslihi, yaitu dalam riwayat wasal sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah serta selain dari keduanya itu meriwayatkan dengan wasal marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ini diselisihi oleh Hammad bin Zaid. Hammad ibn Zaid meriwayatkan sama dari Amr bin Dinar dari Aus saja, tapi tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Oh, tadi bukan sampai kepada Nabi ya, sampai kepada Ibnu Abbas. Kemudian riwayat Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah dan selainnya. Adapun riwayatnya Hammad itu tidak menyebutkan Ibnu Abbas, tidak menyebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka dari riwayat ini Abu Hatim rahimahullahu taala mengatakan al-mahfuz adalah hadisnya Ibnu Uyainah, selesai. Dan Hammad ibn Zaid diketahui bahwasanya dia adalah dari ahli adalah dan dhabat, thiqah berarti dia adalah rawi yang thiqah. Namun bersamaan dengan itu Abu Hatim rahimahullah merajihkan riwayatnya Ibnu Juraij, Ibnu Uyainah dan selainnya karena mereka lebih banyak jalurnya. Ini salah satu dari sisi tarjih. Dari salah satu cara tarjih. Di sana disebutkan lebih dari 50 cara tarjih. Ini salah satunya. Kalau ketika banyak jalurnya, maka dia yang ditarjih. Terus ثم قال رحمه الله وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. Dan diketahui dengan penjelasan ini bahwasanya syadz adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang makbul namun menyelisihi terhadap siapa yang lebih utama darinya. Dan inilah pengertian yang dianggap dalam ta'rif syadz sesuai dengan istilah. Ya, ini telah dimaklumi bersama ya, sudah berulang-ulang beberapa kali kita sebutkan tentang definisi dari hadis syadz atau istilah syadz. Lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. Dan jika terjadi perselisihan bersama dengan adanya kelemahan, yaitu rawi yang dhaif. Rawinya adalah rawi yang dhaif. Terus maka yang rajih dikatakan untuknya al-ma'ruf dan lawannya dikatakan untuknya munkar. Kalau apa yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul menyelisihi rawi yang lebih aula atau lebih thiqah darinya, ini dikatakan apa? Syadz. Kemudian kalau ada rawi yang dhaif menyelisihi rawi yang lebih thiqah darinya atau menyelisihi rawi yang thiqah, maka ini hadisnya mungkar. Ini hadisnya mungkar. Itu istilah-istilah yang berjalan. Terus Mithaluhu ma rawahu Ibnu Abi Hatim min tariq Hubayb bin Habib wa huwa akhu Hamzah ibn Habib Az-Zayyat al-Muqri an Abi Ishaq anil Aizar bin Hurais an Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajj wa shama wa qara ad-dhaifa dakhala al-jannah. Qala Abu Hatim huwa munkarun lianna ghayrahu min as-siqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan wa huwa al-ma'ruf. Contoh hal tersebut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Hubayb bin Habib. Dia adalah saudaranya Hamzah bin Habib Az-Zayyat al-Muqri, dari Abu Ishaq dari Al-Aizar bin Hurais dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang menegakkan salat dan menunaikan zakat dan berhaji dan berpuasa dan memuliakan tamu, dia akan masuk surga. Berkata Abu Hatim, dia mungkar karena selain dia dari para rawi yang thiqah meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mauquf dan dia itu ma'ruf. Dan inilah yang ma'ruf. Ini contoh hadis atau contoh dengan riwayat yang ma'ruf dengan yang mungkar. Kata beliau contohnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Hubayb ibn Habib. Apa istilah yang berjalan untuk nama-nama yang seperti ini? Sudah lewat kayak di di syarah Baikuni dengan Iftisar. Nama-nama yang semisal ini kan ada disebutkan itu pembahasan tentang drawing.
al-muftariq wal muttafiq, al-mu'talif wal mukhtalif. Ini apa? Saya juga tidak yakin, saya lupa. Ini saya betul bertanya. Bukan mau ngetes. Kalau nggak salah ini al-mu'talif ya. Al-mu'talif wal mukhtalif. Nama-nama yang seperti ini. Kalau tidak ada syakalnya, mau dibaca Habib bin Habib. Makanya sengaja dikasih syakal di sini. Sengaja dikasih harokat. Dari jalur Hubayyib ibn Habib. Hubayyib ibn Habib. Dan dia adalah saudara dari Hamzah ibn Habib Az-Zayyad Al-Mukhri. Dari Abi Ishaq, dari Anil Aizar, dari Huraith, dari Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang menegakkan solat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa, kemudian memuliakan tamu, maka dia akan masuk surga. Mengomentari hadis ini, Abu Hatim rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang mungkar, yang disebutkan di atas huwa, yaitu hadis tersebut. Hadis yang disebutkan di atas atau riwayat yang disebutkan di atas adalah riwayat yang mungkar, karena goirahu, selain dari riwayat tersebut, atau bisa kita katakan selain dari jalur Hubayyib ibn Habib, ini rawi yang dhaifnya. Ini rawi yang dhaifnya. Dia selain dari Hubayyib ibn Habib ini, dari siqat, dari para as-siqat, meriwayatkan dari Abi Ishaq akan tetapi secara mauquf. Apa secara mauquf? Ucapan sahabat, tidak secara marfu. Kalau jalurnya Hubayyib ibn Habib ini, dia marfu. Dia mengucapkan setelah Ibnu Abbas, beliau mengatakan dari Nabi SAW. Akan tetapi thiqat yang lain meriwayatkan hadis ini tanpa menyebutkan Nabi SAW. Berarti riwayatnya yang dhaif, yaitu Hubayyib ibn Habib, dia akan marfu. Kemudian kata Ibnu Abi Hatim, selain dari riwayat Hubayyib ibn Habib ini dari para thiqat, berarti sudah dua, ada perselisihan antara satunya meriwayatkan dari rawi yang dhaif, satunya meriwayatkan dari rawi yang thiqat. Nah, rawi yang thiqat ini meriwayatkan sama dari Abi Ishaq, tapi mauquf, bukan marfu, bukan tidak disandarkan kepada Nabi, tapi disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kata beliau, maka yang ma'ruf adalah hadisnya para thiqat dari Ibu Ishaq yang dia adalah mauquf, bukan tidak marfu. Adapun hadis yang marfu itu adalah hadis yang mungkar, dan yang ma'ruf adalah hadis yang mauquf. Terus وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعف وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. Dan diketahui dengan ini bahwasanya antara syadz dan mungkar umum dan khusus dari satu sisi. Iya, maksudnya syadz dan mungkar ada umum dan khusus dari satu sisi. Sisi keumumannya adalah bahwasanya dia sama-sama terdapat mukhalafah. Kalau syadz, dia mukhalafahnya thiqat kepada yang lebih thiqah. Kalau mungkar, mukhalafahnya dhaif kepada yang thiqah. Ini sisi keumumannya. Adapun sisi kekhususannya adalah bahwasanya syadz itu dari rawi yang makbul menyelisihi orang yang lebih kuat darinya. Adapun mungkar, dia dari rawi yang lemah menyelisihi siapa yang lebih thiqah atau rawi yang thiqah darinya. Terus Karena antara keduanya itu berkumpul pada persyaratan penyelisihan. Dan perbedaan antara keduanya bahwasanya syadz perawinya itu thiqah atau saduq, dan mungkar perawinya itu dhaif. Dan telah lengah bagi siapa yang menyamakan di antara keduanya. Wallahu taala a'lam. Yaitu penjelasan umum dan khususnya, karena keduanya berkumpul pada mempersyaratkan mukhalafah. Ini sisi keumumannya. Antara syadz dan mungkar, sama-sama ada
mukhalafah, sama-sama ada mukhalafah. Kemudian waftiraqan fi anna syad riwayatu thiqah au saduq riwayat thiqah perawi sahih au saduq perawi hasan, wal munkar riwayatu dhaifin. Ini sisi kekhususannya, dan kata beliau sungguh telah lalai atau luput bagi siapa yang menyamakan antara syad dan munkar. Kembali lagi bahwasanya di antara faedah atau manfaat yang bisa kita dapatkan dalam mempelajari ilmu mustalah al-hadis adalah kita bisa lebih teliti, lebih tadqiq, lebih detail dalam memahami lafaz-lafaz, dalam memahami istilah-istilah yang tersebar di antara para ulama. Contohnya di sini pembahasan tentang perbedaan antara syad dan munkar. Sampai situ dulu, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.